Seiring waktu yang bergulir kasus dugaan pencabulan yang dituduhkan kepada pimpinan Pondok Pesantren Santri Sinatria Qur'ani menunjukkan titik terang. Jurnalis media Buser Bayangkara 74 berhasil mewawancarai Haji Aep sebagai pendiri pondok pesantren ini. Berdirinya pesantren itu tahun 2020 bulan Februari. Saya mohon izin dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan dihadiri oleh ketua BPD untuk mendirikan pesantren dalam intinya untuk tahfiz Quran. Untuk legalitas, alhamdulillah dasarnya berdirinya itu legalitas itu permohonan dulu kepada RT dan RW didatangi dengan langsung ke desa inilah maka muncullah domisili yang ditandatangani oleh kepala desa atau atas nama. Dari situ saya membuat akte pendirian yayasan. Untuk pesantren dilengkapi dengan Menkumham lengkap. Bahkan domisili santri pun saya buat ke desa atas dasar tanda tangan RT dan RW juga. Itu Pak Haji Aep, menurut Pak. pendapat Bapak, bagaimana itu para korban, Pak? Itu Pak, menurut dari media gitu, 5 korban yang jadi dugaan pencabulan oleh RR. Salah satu itu Pak, kabur dari bapaknya ke ibunya Pak. Terus informasi dari ibunya, mereka yang berinisial Z datang ke pesantren. Saya tanya, kenapa Anda kabur? Saya kabur karena dipaksa untuk sebagai korban dan saksi. Sementara saya tidak pernah disentuh sedikit pun oleh RR sebagai pimpinan Pondok Pesantren Santri Sinatria. Jadi ini Pak ada indikasi. Kenapa dikatakan indikasi? Ada indikasi penekanan kepada yang berinisial Z dari orang-orang tua korban yang dipimpin atau diarahkan oleh kuasa hukum mereka Pak. Begitu. Pak Haji, Ya. gimana tanggapan Bapak tentang statement daripada pengacara lawan? Oh, itu Pak. Saya sangat disayangkan dan kecewa atas statement yang dikeluarkan oleh seorang pengacara Ahmad Ridho dan tim kepada kuasa hukum saya, kepada Ibu Servina, dan mengatakan sapi betina dan perempuan goib. Dan itu saya sangat kecewa sekali. Kenapa? Seorang yang berpendidikan, sesama advokat harus punya kode etik. Itulah saya sangat kecewa sekali. Kuasa hukum saya dibilang sapi betina dan perempuan goib. Sangat disayangkan oleh Ahmad Ridho dan timnya. Pak Haji, Ya, bagaimana Pak. harapan dan keinginan Pak Haji buat masyarakat sekitar? Begini Pak Denny, keinginan dan harapan saya masyarakat sekitar itu bisa mendukung keberadaan pesantren ini, baik dengan kedepannya bisa bersinergi, dan berharap saya dukungan tidak masyarakat, dukungan kepala desa, dukungan pemerintah, camat, MUI, bahkan bupati pun berharap saya bisa mendukung keberadaan pondok pesantren ini ke depan. Harapan kedua, saya berharap kepada masyarakat dan semua jangan mudah terprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan jangan sampai melakukan perusakan dan penjarahan. Paribasana beda saya mah orang Sunda Pak Denny. Ulah halo dosa tahun lantis ku hujan sapoe tah kitu. Pernyataan Kadus Desa Keramat Mulia menyatakan masyarakat untuk berpikir panjang bila ingin melakukan sesuatu, jangan sampai melakukan pengerusakan terhadap properti pesantren. Harapan Bapak itu buat masyarakat gimana Pak, supaya tidak melakukan? Kalau saya sih harapan saya buat masyarakat untuk selalu berpikirnya untuk kedepannya, jangan sampai berpikir hanya sebatas emosional gitu. Jadi harus dipikirkan akibatnya gimana, nantinya sama warga sendiri gimana. Jadi sesuatu yang kita tindak sesuatu yang kita lakukan gitu pasti akan ada imbasnya juga. Makanya saya himbau dari dulu juga kepada masyarakat jangan sampai ada indikasi atau ada tindakan-tindakan yang anarkis gitu. Namun ini mungkin sudah tidak bisa dibendung lagi, mungkin gitu. Terima kasih Pak Abdul atas informasinya. Kita semua berharap urusan ini cepat selesai dan pesantren melakukan aktivitasnya seperti biasa dengan dukungan positif dari masyarakat sekitarnya. Pak Denny, Pondok Pesantren selama berdiri tahun 2020 itu
selalu mengadakan kegiatan untuk pengamalan ilmu terhadap santri. Dari tiap tahun, dari tahun 2020 kita selalu berbagi. Bahkan setiap Idul Fitri ada sapi, kambing, dan sembako yang selalu berbagi dengan masyarakat yang dilakukan oleh para santri. Karena kenapa? Untuk menumbuhkan jiwa-jiwa santri, ditanamkan ke jiwa mereka untuk selalu punya sifat dan untuk sifat berbagi, merasa kita berbagi banyak yang membutuhkan. Ya, Itu ada dokumennya Pak? Oh, ada dokumennya Pak. Seperti ini Pak tuh. Ini sapi yang bebannya 400 kilo. Oh, iya. Tiap Idul Fitri nih. Kambingnya. Terus ini Pak, tahun 2000 kita memberikan sibel yang 1 PK setengah Buat ke masyarakat, ke RW terima. Terus ini untuk Al-Quran pada DKM, para ustadz dikasihan. Terus untuk berbagi ini Pak sembako dari 1 RW 174 kakak. Alhamdulillah kita membagikan beras 5 kilo dan juga Indominya Pak. Terus ini setiap Lebaran kita mengasihkan kepada tokoh DKM, para ustadz itu ala kadarnya. Kadang kita ngasih sarung wadimur dan berupa sedikit amplop lah ada itu Pak. Setiap tahun dari tahun 2020 sampai 2025 selalu Pondok Pesantren mengadakan kegiatan untuk pengamalan ilmu yang diterapkan oleh para santri untuk menanamkan jiwa mereka untuk selalu punya jiwa untuk berbagi dengan sesamanya.